Bagaimana caranya melarikan diri dari penjara busa 100 lapis? Waktumu cuma 1 jam, dan kalau berhasil keluar, hadiahnya $1 juta. Tapi kalau gagal, ya, siap-siap menerima hukuman. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa kabur dari sana? Langkah pertama, tentu saja mereka butuh alat bantu. Masalahnya, si tuan kaya yang jadi pengawas permainan bukan orang sembarangan, licik dan penuh akal. Kalau mau pakai alat, mereka harus membelinya pakai uang, dan waktu penggunaan alat ditentukan lewat roda keberuntungan. Ini sih namanya perampokan terang-terangan, keluh Mike. Tapi aturan tetap aturan, mereka tak punya pilihan lain selain menurut. Akhirnya, David mengeluarkan $6 untuk membeli sebuah pisau kecil. Setelah diputar, waktu penggunaan pisau hanya 5 menit. Begitu mendapatkannya, David langsung mulai memotong busa tebal itu. Dalam waktu singkat, 1 lapisan berhasil dipotong. Sekarang giliran Mike. Ia sedikit terlalu bersemangat, menusukkan pisau terlalu dalam, sampai hampir tak bisa menariknya keluar lagi. Untung saja, mereka akhirnya berhasil menebas 1 lapisan lagi. Namun sayang, waktu 5 menit itu cepat sekali habis, alat pun diambil kembali. Mereka harus membeli alat baru. Si tuan kaya, tentu saja, sudah mengganti daftar alatnya. Kali ini Mike membeli sebuah mata pisau seharga $10. Tapi hanya bisa digunakan selama 3 menit. Mike pun mengayunkan alat itu sekuat tenaga, membuat lubang di dinding busa makin dalam. Sayangnya, 3 menit berlalu begitu cepat, dan alat pun disita lagi. Kali ini David membeli gergaji kecil, harganya $3. Dengan waktu pakai 5 menit. Mike langsung menggergaji bagian lubang, membuat jalur keluar makin lebar. Namun makin ke dalam, busa jadi lebih keras dan sulit ditembus. David lalu membeli palu seharga $5. Meski waktu pakainya hanya 3 menit. Begitu mendapatkannya, ia langsung menghantam dinding busa tanpa ragu. Palu itu ternyata sangat efektif, lubang mereka makin dalam. Bahkan David sempat bisa merangkak ke dalamnya. Tampaknya mereka sudah semakin dekat dengan kebebasan. David terus menggali dan menghantam dari dalam lubang. Tapi waktu kembali habis sebelum mencapai ujungnya. Lalu tiba-tiba, tuan kaya mendadak berbaik hati. Ia memberi mereka sekop, katanya gratis. Tapi, apa benar dia sebaik itu? Kali ini waktu pemakaian 4 menit. David menggunakan cara yang sama, merangkak masuk dan menggali dengan cepat. Gerakannya makin gesit. Dan tak lama kemudian ia berhasil membuat terowongan sempit menuju keluar. Mereka bergantian memperlebar lubang itu, hingga jalur keluar tampak semakin jelas. Kini saatnya merayap keluar lewat dinding busa itu. Terowongannya memang sempit. Tapi David punya ide. Ia mendorong panel penutup di ujung terowongan. Dan kepalanya pun muncul di luar. Namun tiba-tiba ia tertegun. Di luar masih ada 1 ruangan lagi. Serius? Ini, jebakan? Gumamnya pelan. Teman-teman, menurut kalian, ruangan di luar itu sebenarnya untuk apa?